ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bagaimana cara meyakinkan orang tua tentang ajaran salaf yang saat ini anaknya ikut bahwa ajaran tersebut benar? Pertama, kalau saya dulu, saya sering diskusi. Saya sering mengungkapkan berbagai macam masalah-masalah dakwah. Ngobrol aja. Kita ajak ngobrol masalah apa kaitannya dengan entah yang tradisi, yang apa. Terus kita duduk, ya. Itu caranya. Bahkan akhirnya sampai orang tua saya memahami sampai akhirnya mampu meninggalkan. Kemudian antum buktikan akhlak, muamalah, tingkah laku antum, insya Allah. Kemudian syukur-syukur antum bisa mengajak salah satu ustadznya ke rumah antum. Sudah, yakin nggak berani ngelawan itu? Oh itu tuh ustadzmu, suwe ngote panjang tuh le. Ya wes gitu. Bagaimana cara meyakinkan orang tua untuk menyegerakan putrinya menikah tanpa memandang pekerjaan dan usia ikhwan? Pertama, si ikhwannya ini harus membuktikan bahwa bisa menikah gitu loh. Ya nggak bisa sekarang si akhwat meyakinkan. Datanglah Anda seorang laki-laki yang meyakinkan. Jangan membuat orang itu ragu-ragu. Makanya perempuan itu Pak, kalau nikah nggak aneh-aneh syaratnya. Nggak harus ganteng, nggak harus tinggi, yang jelas. Ditanya ngelamar katanya. Terus kira-kira walimahnya kapan Mas? Ya belum jelas sih. Udah deh, pulang aja, pulang. Nunggu nanti jagung sudah panen. Udah, cemen Pak. Antum kasih ketegasan, insya Allah. Setelah saya selesaikan semua proses ini, tanggal sekian bulan ini saya akan adakan walimah. Itu tanggalnya, jamnya antum jelasin. Oh yakin, wah ini baru beres ini lagi. Gitu. Jangan maju mundur, imbas-imbis, ragu-ragu. Bagaimana cara? Nah, untuk memahamkan kepada akhwat, kepada ibu bapaknya, intinya adalah kemandirian. Ya, semua tolong diperhatikan Mas ya. Semua perempuan itu kriterianya setelah tadi itu jelas, mandiri. Dan kepribadian. Kalau kepribadian antum itu Masya Allah ya, bagus, elegan, sopan ya, pokoknya kepribadian ya, termasuk rumah pribadi, mobil pribadi itu ya, itu nomor one ya, insya Allah. Bagaimana cara memberitahu kalau berdoa di kuburan itu salah tanpa mengurui? Sebetulnya antum tanya aja, pernah nggak Nabi doa di kuburan selain mengubur mayit ya? Kemudian yang kedua, tolong sebutkan salafun soleh. Ditanya aja, pokoknya metode tanya. Kalau antum tidak ingin gurui, metode bertanya. Makanya Dzul Yadain ketika menegur Rasulullah sholatnya kurang, ya Rasulullah, apakah ada perubahan atau engkau mengqasar sholat? Ngosor juga, wahyu merubah enggak? Engkau sholat 2 rakaat ya Rasulullah. Nah kan kena kan jadinya. Bagaimana jika kita memberitahu tentang kebenaran tapi yang diberitahu marah dan yaitu resiko dakwah. Makanya dakwah itu ilmu sebelum berdakwah, lemah lembut ketika dakwah, sabar setelah dakwah. Makanya Rasulullah ketika diangkat jadi Rasul dipesan apa? Wali rabbika fashkur apa fasbir. Sabarlah. Karena memang sukses pun butuh kesabaran, gagal pun dalam tanda kutip butuh kegagalan, artinya antum ditolak. Walaupun bukan gagal itu ya. Karena pahala didapat setelah kita hanya menyampaikan saja, walaupun dia nggak ikut. Jadi Nabi Nuh nggak pernah disalahkan Allah dan tidak pernah dikatakan Nabi gagal, walaupun pengikutnya cuma 4 dan Allah sendiri mengomentari wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Malah Allah memberikan titel yang cukup indah, innahu kana abdan syakura.
Itu ya.